Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1043 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kita Akan Mati Bersama. Dalam cover story kali ini, Charlotte Oven telah tiba di Pulau Whole Cake Island sambil membawa buku yang menahan Vinsmoke Niji dan Vinsmoke Yonji. Masuk ke dalam cerita, Kaido dinyatakan telah memenangkan pertarungan. Alasan mengapa Kaido bisa menang tentu seperti yang terlihat dalam chapter yang lalu, di mana Kaido berhasil melancarkan serangan telak kepada Luffy karena Luffy lengah akibat diganggu oleh agen CP0. Sekarang ini, Kaido terlihat sangat marah kepada agen CP0 itu, sehingga Kaido pun menyerangnya. Dia bahkan menginjak-injak agen CP0 itu, membuat agen tersebut menjadi tidak berdaya. Agen CP0 itu memiliki adegan perpisahan, tapi masih belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar mati atau tidak. Memang bila melihat keadaan, agen CP0 itu tampak seperti telah mati, namun mengingat dalam cerita One Piece yang terlihat mati bisa saja ternyata masih hidup, maka nasib pasti dari agen tersebut belum diketahui. Setelah itu, bagian lain di Pulau Onigashima mendapat sorotan. Kawamatsu meminta para samurai untuk segera pergi melarikan diri dari dalam kastil, sebab menurut Kawamatsu tidak ada kehormatan apabila mati terbakar. Kawamatsu ingin agar para samurai itu bisa keluar hidup-hidup, tapi tentu mereka harus bergerak dengan cepat mengingat kebakaran yang melanda kastil itu telah menjadi semakin parah. Sementara itu, Kaido yang turun dari atap mulai memasuki bagian dalam kastil. Di sana, Kaido berkata bahwa dia telah berhasil mengalahkan Luffy. Kaido bahkan dengan cukup percaya diri bilang bahwa Luffy telah mati. Serangan brutal Kaido dalam chapter yang lalu memang membuat Luffy tumbang dengan mengenaskan. Jadi tak heran, dengan melihat keadaan Luffy yang seperti itu, Kaido berpikir bahwa Luffy sudah tewas. Kaido juga meminta Momonosuke untuk segera menyerah. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini, Kaido merasa sangat yakin bahwa sebentar lagi dia sudah pasti akan memenangkan perang Wano. Ki dan Law yang masih dalam keadaan kelelahan dan terluka bersiap untuk segera bertaruh. Mereka tidak bisa diam saja di tengah keadaan genting yang sedang terjadi, walaupun belum jelas apakah keadaan tubuh mereka saat ini masih memungkinkan untuk bertarung atau tidak. Di tempat lain, ada Nami yang berkata bahwa Kaido itu seekor ular dan pembohong. Nami benar-benar tidak mau percaya akan perkataan Kaido soal kematian Luffy. Kaido pun berniat untuk melancarkan serangan kepada Nami, tapi untung saja di sana ada Marco, sehingga Marco dengan segera langsung melindungi Nami. Marco memang sangat kuat dan berpengalaman, tapi kondisi Marco sekarang juga tidak terlalu prima, sehingga entah berapa lama lagi Marco bisa bertahan. Kaido sedang dalam keadaan yang sangat siap tempur. Dia berniat untuk bertarung habis-habisan untuk mengalahkan semua musuh, sampai nanti Momonosuke berkata bahwa dia menyerah. Walaupun Kaido telah menjalani berbagai pertarungan, tapi kondisi fisik yang dia miliki sekarang masih tetap mengerikan. Orang-orang yang tahu Kaido telah turun tentu harus siap untuk bertarung habis-habisan juga, seperti Nekomamushi dan Carrot yang terlihat telah siap untuk bertaruh. Sementara itu, Momonosuke sudah berniat untuk menyerah karena dia tidak mau ada orang lain lagi yang mati. Namun dengan tegas Yamato berkata tidak. Yamato bahkan bilang bahwa lebih baik mereka mati bersama dalam medan perang itu. Kemudian Momonosuke dan Zunisha kembali berbicara. Zunisha membahas hal menarik yang dia sebut sebagai drum pembebasan. Zunisha meminta Momonosuke untuk mendengarkan suara seseorang. Menurut Zunisha, suara tersebut tidak terdengar selama 800 tahun. Momonosuke pun bingung lalu bertanya suara apa sebenarnya yang Zunisha dengar. Zunisha pun bilang bahwa itu adalah suara drum pembebasan yang ada di sana.
Momonosuke masih bingung apa sebenarnya yang sedang Zunisha bicarakan. Secara mengejutkan, Zunisha menjawab bahwa itu adalah suara dari Joy Boy. Joy Boy telah kembali. Pada bagian akhir chapter, Luffy tampak bergerak dan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Luffy pun tersenyum dan dia mengatakan nama Nika. Panel terakhir Luffy ini memperlihatkan seperti ada karet yang mencair di sekitar tubuh Luffy dan dia pun tersenyum seperti sudah menyiapkan sesuatu. Sepertinya ini adalah titik kebangkitan dari Awakening Luffy dan setelah ini Luffy akan bertarung menggunakan Awakening-nya. Mungkin serangan terakhir Kaido di chapter yang lalu lah yang telah membangkitkan Awakening Luffy. Ini sangat pas karena tadi Zunisha bilang kepada Momo bahwa dia mendengar suara dari Joy Boy bertepatan dengan Luffy yang tersenyum sambil Awakening-nya bangkit. Semakin menguatkan bahwa buah iblis yang dimakan oleh Luffy sama dengan buah iblis yang dulu dimakan oleh Joy Boy. Sama juga dengan perkataan Gorosei bahwa buah iblis legendaris tidak bangkit selama 800 tahun dan Zunisha bilang bahwa suara drum pembebasan tidak dia dengar selama 800 tahun. Dari sini jelas bahwa hal yang dikatakan oleh Gorosei sama dengan hal yang dikatakan oleh Zunisha. Di panel terakhir juga Luffy mengatakan Nika, yang mana itu merupakan Dewa Matahari Nika. Dewa Matahari itu kemungkinan besar adalah nama lain dari Joy Boy. Mungkin Luffy yang sedang pingsan tiba-tiba membangkitkan ingatan Joy Boy, sehingga beberapa ingatan Joy Boy muncul dalam ingatan